Apakah Anda pernah merasa bahwa bakat Anda justru menjadi ancaman bagi atasan atau teman Anda? Inilah kekuatan dari hukum pertama. Jangan kalahkan cahaya sang raja. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana Anda bisa memainkan strategi cerdas untuk tetap bersinar tanpa kehilangan posisi Anda. Lengkap dengan contoh nyata dan tips praktis. Jangan lewatkan karena ini bisa mengubah cara Anda memandang kekuasaan. Hukum pertama, jangan kalahkan cahaya sang raja. Jangan pernah mencoba melebihi atasan atau orang yang lebih kuat. Buat mereka selalu merasa superior. Jika Anda bersinar terlalu terang, Anda akan menciptakan rasa iri dan ancaman yang akhirnya menjatuhkan Anda. Penerapan dari hukum ini, tunjukkan loyalitas, jadikan orang yang lebih berkuasa merasa Anda ada untuk mendukung mereka, bukan mengancam posisi mereka. Yang kedua, kendalikan ambisi Anda. Hindari menunjukkan semua bakat Anda sekaligus, terutama jika Anda bekerja di bawah seseorang yang insecure. Yang ketiga, puji dengan tulus. Berikan penghargaan kepada atasan Anda atas ide atau proyek yang sukses meskipun Anda terlibat besar di dalamnya. Pembalikan dari hukum ini. Jika Anda berada di situasi di mana Anda harus mengambil kendali, jangan ragu untuk bersinar. Tetapi, lakukan secara hati-hati saat berhadapan dengan orang lemah atau tanpa ambisi besar. Menunjukkan kekuatan Anda mungkin justru membuat mereka menghormati Anda. Kesuksesan dari hukum ini berhasil digunakan oleh banyak tokoh-tokoh sejarah. Seperti Galileo Galilei, ia mempersembahkan penemuan kepada para bangsawan, membuat mereka merasa istimewa dan membangun dukungan atas karya-karyanya. Yang tokoh selanjutnya menggunakan hukum ini yaitu Louis yang 16 atau Raja Prancis. Louis ke-16 memanipulasi bangsawan dengan membuat dirinya pusat kekuasaan. Ia memastikan semua orang di sekitarnya bergantung padanya. Siap itu, ada lagi tokoh yang menggunakan hukum ini, yaitu Michael Corleone. Dia memahami pentingnya membuat orang merasa memegang kendali, meskipun dialah yang sebenarnya memimpin. Bagaimana sih kita menerapkan hukum ini dalam kehidupan sehari-hari? Nih, pertama di tempat kerja. Jangan mencoba mencuri perhatian bos Anda dalam rapat. Sebaliknya, dukung idenya dan tambahkan solusi kecil tanpa terlihat pintar. Yang kedua, nih dalam hubungan asmara. Hindari menunjukkan bahwa Anda lebih unggul secara finansial, intelektual atau emosional daripada pasangan Anda. Bangun rasa hormat melalui kerendahan hati. Ini dalam bidang pertemanan. Jika Anda sedang bercerita, jangan langsung menceritakan pengalaman Anda yang lebih mengesankan. Dengarkan lebih dulu dan puji mereka. Tips, solusi dan latihan. Amati lingkungan Anda. Identifikasi orang-orang yang berpengaruh di sekitar Anda. Pelajari egonya, kekuatannya dan kelemahan mereka. Latih pujian. Mulailah memuji orang di sekitar Anda tanpa terdengar berlebihan. Pastikan mereka merasa dihargai. Kendalikan emosi. Hindari merespon dengan defensif. Jika seseorang lebih menonjolkan diri depan umum, fokus pada strategi jangka panjangnya. Berbicaralah bijaksana. Latih diri Anda untuk berbicara seperlunya dalam rapat atau diskusi kelompok agar tidak menarik perhatian yang salah. Itulah sekilas dari hukum pertama dari 48 hukum kekuasaan.